Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman. Di sini saya akan mempresentasikan sekaligus menyampaikan tugas hasil rancangan dalam komunitas Ambe Preanger Pangalengan, yaitu komunitas kopi itu sendiri. Nama saya Muhammad Firman, NIM 1601 194183. Baik, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Ujiwi dari NIM 160111941127. Nama saya Syarah Marsa Fakhirah Nur Lutfiyah dengan NIM 1601194184. Nah, langsung saja pada slide pertama ini saya akan menyampaikan kreatif brief. Kreatif brief pada Ambe Preanger Pangalengan ini adalah komunitas dan sekaligus penggiat kopi dari Arabica Java Preanger. Komunitas kopi tersebut memiliki makna dan arti tersendiri, dan komunitas ini juga banyak mengadakan acara sesama penggiat komunitas kopi lainnya. Next, Oke, oke di baik. sini Di sini ada kegiatan dan target market yang dilakukan. Yang pertama, kegiatan yang dilakukan itu ada Eson Tourism, dan ada sharing-sharing pelatihan budidaya tanaman kopi. Ada juga Coffee Brewing kelas Amber Preanger Pangalengan Brewing Championship 2019 dan lain sebagainya. Ada juga target market setara starta ekonomi A B yang mencakup kopi, exoisas kopi, roastery, dan penikmat kopi pada umumnya. Next. baik untuk what to say, produk benefit, kreativitas pesan iklan berfokus pada pengenalan dan sekaligus memperkenalkan penggiat kopi baik sesama ataupun sosial. Tujuan penggiat kopi ini dalam produk benefit ini memperkenalkan kopi dan menyampaikan pesan komunikasi bagaimana manfaat kopi serta riset pada penggiatnya. Melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kopi seperti sharing tentang budidaya kopi dan lain-lain. Ambi PNJ Pararangan juga menawarkan komunitas yang memiliki hubungan berkeluargaan. Brand orientednya gagasan utamanya yaitu agar konsumen dapat menikmati keuntungan secara psikologis dan emosional dari sebuah produk atau komunitas yang digunakan. Tujuan utamanya pada gagasan ini adalah agar kita saling menguntungkan satu sama lain baik sosial maupun budaya. Untuk positioning pada komunitas kopi ini adalah agar konsumen atau kita sebagai pengikut dapat melihat dan sekaligus memperkenalkan sisi positif terhadap penggiat kopi serta manfaatnya. Pesan yang disampaikan juga menunjukkan sosial dan budaya agar tetap kuat dalam memperkenalkan sebuah komunitas yang relevan. Untuk biar kreativitinya sesuai dengan inti pesan yang ingin disampaikan kepada target sasaran, tertuang dalam strategi kreatif dalam bentuk kreatif brief. Komunitas ini ingin mengajak masyarakat yang menyukai dan pecinta kopi untuk bergabung pada komunitas ini. Komunitas ini juga ingin memperkenalkan pada masyarakat tersebut bahwa komunitas ini bukan hanya perkumpulan pecinta kopi biasa, tetapi di sini para pecinta kopi berkumpul untuk memahami dan mempelajari kopi melalui kegiatan-kegiatan yang berupa sharing serta pelatihan mengenai budidaya kopi. Untuk band exposure-nya, setelah menemukan target audiensnya sangat diperlukan untuk melakukan brand awards menggunakan strategi yang tepat. Dengan memposisikan diri sebagai target audiens, kita bisa tahu apa yang perlu diketahui oleh target audiens, seperti apa itu komunitas ambil Pangalengan, apa saja yang dilakukan oleh komunitas ambil Pager Pangalengan, apa keuntungan bergabung dengan komunitas ambil Pager Pangalengan. Untuk positif uniqueness-nya yaitu pada komunitas kopi ini adalah bertujuan untuk status consumption dan affective response terhadap attention barang mewah dan alat-alat yang berharga seperti perak, kopi, interior, dan properti lainnya. Positif unique
uniqueness ini sangat penting dalam sebuah pemasaran dan sekaligus pengenalannya. Nah, untuk selectivity-nya berdasarkan dengan pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat, yaitu komunitas ambivalent Pangalengan ingin memperkenalkan komunitas pecinta kopi yang bukan hanya sekedar komunitas meminum kopi biasa, melainkan komunitas yang biasa untuk saling berbagi ilmu dan membangun kekeluargaan antara pecinta kopi. Endorse yang tepat untuk memperkenalkan dan mengajak masyarakat adalah endorser yang paham mengenai kopi dan juga terkenal dengan keramaian dan kekeluargaannya. Baik, dilanjutkan oleh Syarah. Selanjutnya ada komunikasi pemasaran. Untuk memperluas target audiensnya yaitu generasi Z memiliki kemampuan untuk mengaplikasikan internet dengan mudah, maka kita dapat menyusun strategi komunikasi pemasaran untuk komunitas Amba Prengair Pangalengan dengan mengedepankan teknologi komunikasi seperti melalui sosial media atau web yang dapat menarik perhatian para generasi Z. Selanjutnya, ada ISAS model. Yang pertama ada attention. Yang perlu menjadi perhatian untuk komunitas ini adalah komunitas Amba Prengair Pangalengan ini berposisi sebagai komunitas kopi yang edukatif, yang mampu mengedukasi perihal perkopian kepada target audiensnya. Yang kedua ada interest. Visual yang dipilih akan menyesuaikan dengan target audiens yang telah ada. Konsep visual dengan gaya minimalis dan modern akan menarik para target audiens tersebut. Selain itu, hal yang akan menarik para target audiens adalah penyampaian pesan yang dikemas dengan menyenangkan serta menarik. Selanjutnya ada search. Iklan yang mempunyai daya tarik kuat akan menarik minat audiens dan menimbulkan rasa penasaran yang berakibat audiens akan ingin mengetahui lebih lanjut tentang iklan atau setidaknya membuat audiens menyediakan waktu untuk menyimak iklan tersebut. Biasanya, target audiens akan mulai mencari informasi-informasi lebih lanjut lagi mengenai produk. Maka dari itu, kita perlu untuk mempersiapkan informasi dengan benar dan jelas agar nantinya target audiens dapat memahami maksud pesan tersebut dengan benar. Selanjutnya ada action. Jika target audiens telah melalui tahap search, target audiens akan mencari informasi lebih lanjut mengenai komunitas ini. Maka dari itu, kita perlu untuk mencantumkan nomor yang dapat dihubungi agar target audiens dapat berinteraksi langsung terhadap komunitas ini. Dan tahap ini kita perlu membuat target audiens merasa nyaman karena target audiens dapat melihat langsung bagaimana komunitas Amba Prengair Pangalengan melalui interaksi ini. Yang terakhir ada share. Jika target audiens telah setuju untuk bergabung dengan komunitas kita dan telah mendapatkan yang mereka cari dan merasa puas, mereka akan menyebarkan pengalamannya kepada kerabatnya atau mungkin orang lain. Maka dari itu, kenyamanan dan kepuasan target audiens sangatlah penting. Next, ada konsep pesan dari media konvensional. Konsep pesan yang dapat disampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat agar dapat memperkenalkan komunitas kopi secara luas dengan menggunakan konsep media konvensional. Tujuan pada media konvensional ini agar perpanjangan alat indera kita dengan halnya media massa kita memperoleh informasi tentang benda, orang, atau tempat yang tidak dialami secara langsung. Artinya, media massa merupakan penyebar informasi kepada halayak mengenai segala sesuatu yang terjadi secara bersamaan dengan jangkauan yang relatif luas dan dalam waktu yang relatif singkat. Sesuai dengan target audiensnya, konsep pesan yang akan digunakan adalah pesan yang informatif namun to the point yang akan terus melekat pada target audiens nantinya. Konsep kreatif media konvensional. Konsep kreatif yang dapat disampaikan untuk menyampaikan ide-ide kreatif sekaligus memperluas wawasan komunitas Amba Prengair Pangalengan itu sendiri secara luas kepada masyarakat. Tujuan konsep kreatif ini menyampaikan pesan secara kreatif baik secara visual ataupun lisan. Konsep kreatif ini sangat penting agar masyarakat mengetahui secara mendalam komunitas Amba Prengair Pangalengan. Ada copywriting untuk media konvensional. Copywriting pada media konvensional ini adalah bagaimana komunitas sekaligus pecinta kopi dapat mempraktikkan segala sesuatu dan sekaligus mencobanya karena media konvensional ini mencakup pada aspek alat indera kita. Penyampaian pesannya, komunitas Amba Prengair Pangalengan dapat memperlihatkan biji kopi terbaik dan layak untuk pasarannya. Karena ini sangat penting agar kita dapat memilah dan memilih kopi yang baik.
Ada konsep pesan media kontemporer. Konsep pesan pada media kontemporer ini adalah perkembangan dari zaman ke zaman, mulai dari teori komunikasi klasik yang sangat sederhana, sampai kepada teori komunikasi kontemporer yang membawa perubahan yang besar di bidangnya. Contohnya dari kita melakukan banyak hal mengenai sosial media, banyak sekali iklan yang tiba-tiba muncul di pandangan kita dengan bentuk visual ataupun audio. Konsep pesan yang akan digunakan lebih mengarah kepada pemberian informasi-informasi yang dikemas secara menarik dan mampu membuat target audiens tertarik sehingga mencari informasi lebih lanjut lagi mengenai komunitas ini. Selanjutnya ada konsep kreatif media kontemporer. Konsep kreatif yang akan ditampilkan pada iklan ini adalah menonjolkan edukasi mengenai perkopian yang dikemas dengan ide-ide baru seperti membuat sebuah games mengenai perkopian yang dipost di media sosial Instagram. Dengan adanya konsep kreatif yang selalu baru, akan membuat para target audiens merasa penasaran akan hal apa lagi yang akan dilakukan oleh komunitas ini. Kita juga dapat memperlihatkan visual mengenai tempat-tempat yang bagus untuk mengopi di Pangalengan sebagai rekomendasi agar terjadi interaksi antara komunitas dengan para target audiens. Yang terakhir ada copywriting media kontemporer. Copywriting pada media kontemporer ini adalah bagaimana komunitas sekaligus pecinta kopi dapat mendapatkan informasi-informasi mengenai perkopian dengan mudah dan mengedukasi tanpa harus bertemu langsung dengan narasumber. Jadi, melalui konten yang telah dibuat saja, para target audiens mampu mendapatkan berbagai macam informasi yang telah diberikan. Sekian dari kami. Ya, mungkin sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.